yang di rumah? Masih banyak yang pada liburan kah? Ada yang berhasil menembus perbatasan kah mungkin? Atau tetap di rumah semuanya? Buat yang mungkin lagi di rumah atau mungkin di luar Surabaya yang hari ini sudah bisa online join di Zoom ini. Yuk kita hari ini sama-sama mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau ingat karya salibnya dan kuasanya, kuasa kasihnya yang membebaskan kita semua. Kuasanya begitu besar. Kita hari ini mau sama-sama renungkan dan mengalami kuasanya dalam sebuah pengalaman yang baru. Tuh, wah, ga, pat. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkan
Ya teman-teman, hanya karena kasih-Nya, hanya karena begitu besar kasih-Nya, maka Bapa mau memberikan anaknya yang tunggal sampai mati di atas kayu salib. Karena hidup kita begitu berharga baginya. Karena Dia begitu sayang buat saya dan buat teman-teman. Dalam waktu yang mungkin hanya sekian belas menit ini, kita mau renungkan karya salib-Nya, karya salib-Nya yang begitu luar biasa. Karena begitu besar kasih-Nya. Bukan karena Dia hebat, bukan karena Tuhan kita perkasa, bukan cuman itu. Karena Dia sungguh mengasihi kita. Hari-harinya apapun yang kita lalui, apapun yang kita lewati dan alami, kita mau berlari lagi pada kasih-Nya, berlari pada salib-Nya. Karena salib-Nya itu yang membuat kita hidup, yang membuat kita menang. Hanya salib-Nya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Kau yang berkuasa di atas segalanya. Kau sanggup mengerjakan melebihi apa yang kami sanggup pikirkan. Kuasa-Mu nyata, ku percaya kuasa-Mu besar. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi
di sini yang mau percaya, yang mau terus tetap percaya. Pada kebesarannya, pada kekuatan yang kita temukan di dalamnya. Bahwa walau ketika kita berjalan di lembah yang gelap, jiwa kita tetap tenang. Kita percayai kebesaran yang kita temukan dalamnya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa
masa depanku. Kau Bapa yang berkuasa di atas segalanya. Ajarku selalu berserah, percaya hanya padamu. Terima kasih Bapa karena Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa karena Engkau memandang kami sungguh berharga di mata-Mu. Kalau kami seringkali lupa atau bahkan kami merasa nggak layak, ampuni kami Bapa. Kami seringkali lupa bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik, bukan hanya yang baik. Kami sering lupa kalau Engkau adalah Bapa yang selalu memenuhi semua yang kami butuhkan, tepat pada waktunya. Kami sering lupa kalau Engkau adalah Bapa yang paling berkuasa dibandingkan semua pribadi, dibandingkan semua pihak di muka bumi ini, bahkan di seluruh surga. Dan terlebih dari itu semua Bapa, kami sering lupa kalau kasih-Mu yang Kau berikan secara cuma-cuma dan begitu besar itu, sungguhnya itu cukup buat kami. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur kami boleh punya Bapak yang seperti Engkau. Kami rindu mau mengenal Engkau lebih lagi. Kami rindu mengalami penerimaan-Mu bahkan ketika kami gagal, bahkan ketika kami merasa tidak layak Bapa. Kami rindu mengalami kuasa kasih-Mu yang selalu baru. Kami juga rindu Bapa mengalami kebenaran-Mu yang berbicara buat setiap kami. Memberikan rema yang baru. Mencelikan mata yang buta. Menjadi pelita buat langkah kami. Berbicaralah Bapa lewat firman dan kebenaran yang akan disampaikan sehabis ini. Kami percaya hidup dalam kebenaran-Mu itu cukup Bapa, dan hidup sesuai dengan panggilan-Mu itu jauh lebih memuliakan, jauh lebih damai daripada apapun di muka bumi ini Bapa. Kami semua yang siap menerima kebenaran-Mu, yuk sama-sama katakan amin. Oke, selamat sore adik-adik. Silakan Kak Dendi. Iya, enggak, bukan saya Kak Valen, bentar lagi bukan saya. Iya, bulan ini kita masih bicara tentang GO, tentang pergi. Jadi minggu ini kita akan masuk ke dalam seri yang kedua. Jadi bagaimana perkembangan dari proyek kursi kosongnya, apakah ada perkembangan? Jadi untuk membantu teman-teman kita juga ada challenge, nanti akan kakak umumkan. Tapi kali ini kita akan mendengarkan dulu dari pembicara yang sangat spesial sebentar lagi.
Jadi ini adalah teman kakak yang cukup lama kenalnya ya. Nggak tahu Kak Dini, 7-8 tahun yang lalu kami kenal. Setelah itu sering banget ketemu, tapi karena corona memisahkan, jadi nggak bisa sering-sering ketemu. Belum belum ketemu setelah corona menyerang negara api ini ya, belum bisa ketemu. Tapi kakak yang satu ini anu sekali, apa namanya, suka bepergian gitu ya. Jadi seringkali dalam satu minggu itu kalau ngupdate status di Facebook itu satu hari ada di mana, satu hari ada di mana. Sementara kita itu merasa setiap hari kita di Surabaya gitu aja ya. Hidup saya ini di Mojowarung, di Embong Malang gitu. Kalau Kak Adrian ini hidupnya melanglang buana, dia bukan bepergian saja, tapi melayani Tuhan di mana-mana. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Kak Adrian, silakan Kak Adrian. Shalom semuanya, suara saya kedengaran nggak ya? Dengar. Kedengaran ya? Oh ya, oke. Sip. Oke, thank you. So, shalom anak-anak yang luar biasa di Surabaya, kesempatan yang spesial. Terima kasih udah diberikan kepada saya untuk bisa berbagi buat anak-anak muda yang luar biasa. Saya percaya setiap dari saudara itu spesial di mata Tuhan. Jadi pada waktu saudara melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, jangan pernah saudara bandingkan dengan orang yang ada di kiri kanan saudara. Tuhan punya caranya masing-masing untuk merendah kehidupan setiap kita. Amin. Jadi kalau ada Tuhan pakai seperti Daud di dalam Alkitab, ada yang Tuhan pakai seperti Paulus di dalam Alkitab, jangan pernah engkau merasa bahwa dirimu kecil kalau misalkan Tuhan gak membuat engkau sespesial Daud atau sespesial Paulus. Karena dengarkan baik-baik, Panglima Naaman itu bisa sembuh hanya oleh seorang anak perempuan, anak kecil. Dia bukan seorang raja seperti Daud yang luar biasa, dia bukan seorang penginjil yang luar biasa seperti Paulus. Dia seorang anak kecil yang hanya tahu memperkatakan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Sehingga dari anak kecil yang biasa ini, panglima besar dari negara lawan, dari bangsa lawan yang bukan bangsa Israel, bisa bertemu dengan Tuhannya orang Israel dan disembuhkan, saudara. Jadi apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, mungkin nggak terjadi sama hidupmu, tapi yang engkau lihat terjadi pada orang lain, pada orang di dekatmu, pada mungkin orang tuamu, ayahmu, ibumu, yang nggak tahu. Tapi engkau lihat, engkau tahu. Jangan tahan mulut untuk memperkatakan, karena terkadang misi itu lahir dari perkataan sederhana yang engkau ucapkan. Ya, so perkenalkan, nama saya Adrian. Saya punya pekerjaan reguler, tapi saya juga aktif untuk melayani di beberapa bidang. Saya pernah jadi youth pastor, saya juga pernah pelayanan di pelayanan anak tahun 2014. Saya pegang metro untuk Indonesia, pelayanan bersama Pastor Bill Wilson. Sebelumnya saya ada di New York, melayani bersama Pastor Bill Wilson, anak-anak jalanan di Brooklyn, Amerika. So, sejak 2014 saya balik ke Surabaya, ketemu dengan Dendi, kemudian mengenal pelayanan lebih luas di Surabaya, dan saat ini 2020 saya percaya adalah saat yang spesial bagi kita semua. Saya punya pandangan persepsi yang berbeda tentang 2020. Ya. Terlepas mungkin dari beberapa dari saudara ada kehilangan orang yang saudara kenal baik, saudara sayang, mungkin very close to your heart, you lost them, dan saya nggak melihat bahwa hal 2020 adalah tahun yang menyakitkan, tahun yang depresi. Saya nggak lihat hal itu. Tapi saya lihat tahun 2020 adalah tahun di mana you have a special moment alone with God. No distraction, no distraction. Selama ini Tuhan ingin berduaan sama engkau. Tuhan ingin berduaan dengan kita sebenarnya selama ini. Tapi kita terlalu membatasi waktunya Tuhan dalam hidup kita. Karena kita dikejar oleh jadwal kampus, jadwal kuliah, habis jadwal kuliah kita dikejar jadwal pelayanan, jadwal doa, jadwal begitu banyak jadwal yang seupdate-update-nya gitu loh. Sampai pada waktu kita mau baca Alkitab pun di malam hari masih diganggu dengan notifikasi dari ponsel. Apakah urusan A, B, C, dan seterusnya.
Sampai pada waktu akhir 2019, Tuhan pernah berkata dengan saya seperti ini, Adrian, bagaimana kalau misalkan kamu terkurung dalam sebuah kamar, dan kamu meminta kamar itu dibuka, tapi pintu nggak terbuka. Pada waktu Tuhan bertanya sama saya seperti itu, saya berpikir juga, loh Tuhan, bukannya kamu adalah Allah yang membuka jalan. Saat tidak ada jalan, kau sanggup buka jalan. Nah, kalau misalkan saya terkurung dalam ruangan yang terkunci, dan nggak ada jalan, loh, terus gimana? Gitu loh. Tapi Roh Kudus bilang sama saya satu hal seperti ini, even though you are in a closed, locked room, kamu nggak sendiri. Walaupun kamu ada di ruangan yang terkunci, kamu nggak sendiri. Karena kenapa? Ada Tuhan bersama dengan engkau. Jadi pada waktu pandemi ini terjadi, kita semua terkurung dalam suasana yang benar-benar baru. Kita nggak bisa keluar. Awal-awalnya itu begitu, suasananya begitu intens. Kita nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, harus tinggal di rumah, stay at home. Kebanyakan orang berpikir hal itu hal yang menggelisahkan mereka. Tapi pada waktu itu terjadi, dan saya melihat keadaan ini sampai, oh ini yang Tuhan maksud. Saat Tuhan tidak buka pintu, kita nggak perlu takut. Karena inilah saat di mana kita berduaan sama Tuhan dan tidak ada yang ganggu. Tidak ada yang ganggu. Alright? Nobody will distract you. Nobody will take your attention. Tidak ada yang ganggu kalian, tidak ada yang ganggu perhatian kalian. 2020. Dan kalau 2020 engkau mengalami begitu banyaknya waktu yang akhirnya engkau miliki dalam tanganmu, tapi engkau nggak bisa menyerahkan waktu itu semuanya kepada Tuhan. Saya nggak tahu. Tuhan harus pakai cara bagaimana untuk menarik perhatianmu. Saya nggak tahu. Kalau pandemi ini tidak bisa membuat perhatian kita kembali kepada Tuhan, maka saya nggak tahu alasan apa lagi kita mau beri sama Tuhan. Karena sebelum pandemi ini ada, kita selalu beralasan, Tuhan saya nggak punya waktu nih, saya harus bangun cepat-cepat, saya harus pergi ke kantor, di kantor saya begitu banyak tanggung jawab, atau di kampus saya begitu banyak tanggung jawab, sorry Tuhan, sesudah kantor aja, sesudah kampus aja, saya cari Engkau, tapi begitu kita pulang ke rumah, kita ditunggu dengan berbagai tugas, berbagai tanggung jawab, dan kita bilang, Tuhan tunggu ya waktunya ini, Tuhan nanti sebentar deh, dan kita pikir, Tuhan aku beri waktu kamu malam ya, tapi begitu malam datang, kita kecapean dan kita ngantuk, dan kita berpikir, Tuhan kamu ngerti kan, yang penting saya bersyukur deh hari ini, mengerti kan, kita sadar kita melewati waktu dan Tuhan cuma lihat. Kita berpikir Tuhan ngerti, tapi Tuhan itu cemburu loh. Itu Bapak. Dia ingin punya waktu spesial with you because you are special. You are special. Saya nggak tahu, mungkin engkau nggak bisa melihat bahwa dirimu spesial saat ini. Mungkin karena begitu banyak perkataan yang negatif yang telah engkau dengar, dan engkau mungkin percaya bahwa engkau produk yang gagal, produk yang salah, engkau nggak bisa apa-apa, aku nggak punya talenta, nggak seperti si A, nggak seperti si B, aku nggak bisa lakukan hal yang besar seperti si A, seperti si B, dan kamu berpikir bahwa Tuhan love you less. Tuhan nggak pernah love you less. Halo. Alkitab berkata, kepada bagian tubuh yang paling lemah, di situ perhatian yang lebih banyak tercurah, saudara. Kepada bagian tubuh yang kita tidak anggap, di situ Tuhan lebih mencurahkan perhatiannya. So, please tell me this morning, tell God this morning, not this morning, this afternoon, tell God this afternoon, bahwa engkau spesial di matanya. Kita tahu dan kita dengar bahwa kita ini spesial di mata Tuhan. You need to proclaim, to declare with your tongue, with your mouth. Kamu perlu bilang dengan perkataanmu bahwa Tuhan, terima kasih aku ini spesial. And when you know you are special, you will do special things. Saat engkau tahu bahwa engkau spesial, engkau tidak akan lakukan hal-hal yang biasa. Maksud saya seperti ini, engkau nggak akan hidup biasa-biasa. Engkau nggak akan kasih yang biasa-biasa buat Tuhan. Engkau nggak akan kasih waktu yang tersisa untuk Tuhan. Tapi you will spend special time with God. Adik-adik yang luar biasa, 2020 adalah saat di mana saya mereview kembali waktu saya berdua sama Tuhan, yang sebelumnya saya berpikir saya juga punya quality time with God itu luar biasa. Tapi sampai 2020 terjadi, saya baru tahu itu biasa-biasa aja yang dulu saya alami bersama dengan Tuhan. Pertengahan 2020 saya berusaha untuk olahraga, bayangin. Jam 5 pagi, sebelum jam 5 pagi saya udah siap-siap 4:30 pagi untuk persiapan diri buat olahraga pagi. Ini 2020, pertengahan tahun. Sebulan, 2 bulan saya bisa lewati olahraga pagi. Saya biasa dulu power walking. Jadi dari 3 km, 5 km, akhirnya tembus 10 km. Dan sampai kepada satu titik, di mana Roh Kudus berbicara kepada saya seperti ini, Adrian, kamu begitu komitmen dengan hal jasmani.
Kamu begitu komitmen untuk bangun 4:30 pagi, untuk persiapan diri, untuk pergi olahraga, menempuh 3 kilometer, 5 kilometer, sampai kamu tunggu 10 kilometer. Kamu begitu komitmen. Mana komitmenmu untukku? Pada waktu Tuhan berkata seperti itu, saya bilang, aduh Tuhan, I'm so sorry to say, sorry God. I need to re-evaluate everything, untuk mengevaluasi semuanya lagi. Kalau saya bisa memberikan untuk hal yang jasmani, ya, kesehatan jasmani, saya bisa bangun subuh seperti itu. Saya bilang pada Tuhan, I want to do something greater for you. Kalau saya bisa bangun jam 5 untuk jasmani, saya akan bangun sebelum jam 4. Saya mau cari wajah Tuhan dulu. Saya belum masuk ke firman nih, tapi saya ingin sharing hal ini kepada adik-adik. Ya. Pada waktu saya mengambil komitmen bahwa jam 4 saya sudah harus bangun untuk cari wajah Tuhan. Ada hal yang harus saya bayar. Hal yang harus saya bayar apa? Adalah hal-hal yang biasanya saya tidurnya sampai malam. Saya harus stop. Saya harus tidur jam 8 malam. Saya harus tidur jam 9 malam supaya saya bisa fresh bangun jam 4 subuh untuk cari wajah Tuhan. Saya nggak mau cari wajah Tuhan seadanya. Saya nggak mau cari wajah Tuhan dalam keadaan ngantuk, keadaan capek. Saya nggak mau. Kalau saya bisa lakukan hal yang spesial untuk kesehatan jasmani, maka saya memberikan hal yang spesial untuk Tuhan. Itu satu. Yang kedua, 2020 saudara perlu tahu satu hal. Firman Tuhan berkata, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Sekali lagi, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Jangan tunggu keadaan baik bersaudara akan memberitakan firman Tuhan. No. Ini adalah waktu yang tepat, di mana seisi dunia ini diselimuti dengan ketakutan, kecemasan, ketegangan, stres. Ini masa di mana firman Tuhan itu harus dibagikan. Karena firman Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera. Firman Tuhanlah yang memberikan kelepasan. Firman Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan terhadap ketakutan, terhadap intimidasi. Hanya firman Tuhan. Dan ini waktu yang tepat bagimu dan bagi saya. Mari kita beritakan firman. Orang berpikir begini ya. Ada waktu orang mati, orang berpikir bahwa dia mati mungkin karena COVID, atau dia meninggal mungkin karena COVID, mungkin karena dia kurang beruntung. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan menuliskan ada 2 alasan kenapa orang itu meninggal. 2 alasan saja kenapa orang itu meninggal. Kalau saya buka di Filipi 1 ayat 21 sampai 22 berkata seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Kalau aku harus hidup di dunia ini berarti bekerja memberi buah. You don't have to be pastor, you don't have to be preacher, you don't have to be greater worship leader, musician, you don't have to be like them. You have to give fruits. Engkau harus memberi buah. Yusuf bukan seorang worship leader. Yusuf anak Yakub. Yusuf anak Yakub bukan seorang preacher. Yusuf anak Yakub bukan seorang pengkhotbah besar, bukan seorang nabi. No. Yusuf anak Yakub adalah seorang budak yang belajar memberi buah dari apa? Dari tanggung jawab yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Apa tanggung jawabmu anak muda? Tanggung jawabmu adalah kampusmu. Tanggung jawabmu adalah pekerjaanmu bagi engkau yang sudah bekerja. You don't have to be like preacher. Engkau hanya perlu memberikan tanggung jawabmu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Menjadi terang di mana Tuhan menempatkan engkau. Itulah buahmu. Itulah buahmu. Dunia nggak mau tahu siapa Tuhanmu. Sampai dunia tahu kualitas kerjamu, kualitas kuliahmu sama seperti level excellent. Kalau engkau berpikir satu hal gini ya, kalau engkau renungkan satu hal. Kejadian 39 berkata bahwa karena tuannya melihat Yusuf itu bekerja luar biasa sehingga tuannya mempercayakan seisi rumahnya di bawah kuasanya Yusuf. Dengarkan baik-baik anak-anak muda yang luar biasa. Yusuf bisa dipercayakan perkara yang luar biasa, itu tidak terjadi dalam 1 hari. Nggak terjadi dalam 1 hari. Dengarkan baik-baik. Itu nggak terjadi dalam sebulan. Potifar memiliki banyak budak-budak sebelum Yusuf. Dengarkan ya.
banyak budak sebelum Yusuf. Mendengarkan baik-baik. Yusuf di rumah keluarganya, dia sendiri punya budak. Dan nggak tahu apa itu terjadi, karena dia punya banyak budak. Bapaknya Yakub punya banyak budak. Dan Yusuf itu anak kesayangan. Anak kesayangan pasti tidak akan kerja. Tidak akan dibiarkan kerja. Karena punya banyak budak-budak untuk melayani Yusuf di rumah keluarganya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Kenapa sampai Yusuf, anak yang manja, bisa dipercayakan untuk memegang satu tanggung jawab yang besar? Itu karena apa? Bukan karena dia rajin berdoa. No. Kalau saudara hidup hanya dengan doa saja dari pagi sampai malam, kita nggak usah hidup di dunia, kita langsung naik ke surga. Dunia nggak mau tahu siapa itu Tuhanmu. Dunia nggak mau tahu, tapi dunia mau tahu teladan yang kau berikan, terang yang kau berikan, garam yang kau berikan, bukan cuma kata-kata saudara. Jadilah mahasiswa yang takut akan Tuhan, yang tidak nyontek. Jadilah mahasiswa yang tepat waktu datang kuliah. Jadilah mahasiswa yang betul-betul rajin. Jangan jadi mahasiswa yang malas-malasan. Kemudian kamu mau bicara firman Tuhan. Sorry itu saya nggak akan ada yang dengar. Nggak akan ada yang dengar. Yusuf, orang yang manja, yang dilayani di rumahnya sendiri. Bagaimana dia bisa kerja di rumah orang lain? Itu karena dia belajar memberikan pekerjaan yang terbaik. Sebelum Yusuf datang, Potifar punya banyak budak-budak. Tapi kenapa di antara budak-budak yang lain, yang sudah punya banyak pengalaman, tidak dipercayakan tanggung jawab yang besar itu? Kenapa oleh Yusuf? Karena saya percaya, Yusuf pada waktu dia menjadi budak, dia bukan menjadi budak yang malas-malasan. Yusuf gak pernah menjadi budak yang cengeng. Yusuf gak pernah menjadi budak yang merajuk. Gak pernah. Tapi Yusuf belajar untuk taat dan setia sebagai seorang budak. Di tengah-tengah kota, dengarkan baik-baik, tengah-tengah kota yang tidak kenal kebenaran, tidak takut Tuhan. Dan kiri kanannya dosa. Dengarkan baik-baik. Yusuf dibuang di Mesir, dan Mesir adalah tempat dosa. Kiri kanannya dosa. Tidak ada gereja. Saudara enak, saudara di Surabaya, saudara stres sedikit, saudara sedih sedikit, saudara dengar telepon kakak rohani saudara, kuatkan saudara, doain saudara. Saudara enak, tapi Yusuf pada zaman itu, pikirkan baik-baik. Pada zaman itu, Yusuf tidak ada gereja. Tidak ada orang yang bisa kuatkan dia. Tidak ada orang yang bisa hibur dia. Tidak ada orang. Tapi dia punya kualitas yang luar biasa. Walaupun secara rohani dia tersiksa, matanya melihat dosa, telinganya mendengar dosa, kiri kanannya dosa. Hati nuraninya, saya percaya hati nuraninya tersiksa. Tapi dia masih bisa memberikan kualitas kerja yang luar biasa. Coba dengarkan baik-baik. Kalau engkau tahu dosenmu tidak takut Tuhan. Engkau tahu bahwa dosenmu suka berbicara hal yang tidak benar. Apakah engkau masih mau taat? Mengikuti pekerjaannya, tugas yang akan disuruh. Saudara pikir, siksaan rohani gimana yang Yusuf alami pada waktu itu? Gak ada yang kuatin dia, tapi dia bisa berdiri memberikan integritas yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, misi adalah seperti itu. Terkadang engkau harus berdiri di tengah-tengah situasi di mana tidak ada satupun yang akan menguatkan engkau. Jika engkau tidak memilih kuat di dalam kekuatan Tuhan, kuat di dalam kuasa Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, maka sorry to say, misimu akan selalu bergantung oleh moodmu. Kapan moodmu bagus, kamu mau melakukan misi. Kapan moodmu nggak bagus, kamu nggak mau melakukan misi. Kapan kamu happy, kamu mau melayani. Kapan kamu nggak happy, kamu merasa stres, kamu nggak mau melayani. Saudara, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang begini loh. Saya punya banyak masalah. Saya nggak mau melayani Tuhan dulu. Saya lagi stres. Papa mama saya di rumah bertengkar. Di kampus saya punya masalah. Dan sekarang saya disuruh melayani. Saya nggak mau melayani dulu. Jangan jadi pribadi seperti ini, saudara. Karena kalau saudara tunggu saudara nggak punya masalah baru saudara mau melayani Tuhan, sampai saudara mati, saudara tidak akan menemukan masa itu. Tidak akan. Tadi saya ada mengirim ayat firman Tuhan yang harus saya bagikan kepada adik-adik pada hari ini, tapi kayaknya hari ini Tuhan sedang membelokkan apa yang harus saya bagikan. Mari kita buka di 1 Samuel 22. 1 Samuel 22 ayatnya yang pertama. 1 Samuel 22 ayat yang pertama berkata seperti ini ya.
Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Saudara, dengarkan baik-baik. Engkau yang Tuhan taruh pelayanan di dalam hatimu. Engkau nggak perlu jadi preacher, engkau nggak perlu jadi pengkhotbah, engkau nggak perlu jadi orang besar untuk bisa menjadi alatnya Tuhan. Dengarkan baik-baik satu hal. Jangan pernah mendewakan emosimu di hadapan Tuhan. Jangan pernah mendewakan masalahmu di hadapan Tuhan. Tuhan nggak bekerja menurut engkau punya masalah. Jangan pernah katakan kepada Tuhan bahwa masalahmu lebih besar daripada panggilan yang Tuhan hendak berikan dalam hidupmu. Tuhan marah kepada Musa. Dan pada waktu Tuhan hendak menyuruh Musa, Musa menceritakan masalahnya yang besar kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan hendak memakai engkau, jangan pernah berpikir, Tuhan, saya nggak ada waktu, masalahku besar, saya ingin ini. Jangan. Nah itu engkau sedang berbicara kepada Tuhan, bahwa masalahku lebih besar daripada engkau, Tuhan. Padahal harusnya nggak begitu. Harusnya engkau yang memberitahu masalahmu. Tuhanku lebih besar daripada masalah. Mau masalahku ada, aku akan tetap melayani Tuhan. Mau pekerjaanku gak selesai, aku mau tetap melayani Tuhan. Itu loh. Dengarkan baik-baik. Di 1 Samuel 22 berbicara seperti ini. Daud dalam keadaan dia stres, dalam masalah. Dalam masalah, kenapa? Dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Saudaraku, kenapa Daud ini dia stres? Dengarkan baik-baik. Dan yang kejar dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu firman Tuhan. Bukan orang yang nggak tahu kebenaran. Bukan orang yang nggak tahu firman Tuhan. Orang yang tahu firman Tuhan. Yang mau bunuh dia. Dan dia stres karena dia tahu di satu sisi dia marah. Tapi di sisi lain dia tahu bahwa dia nggak bisa menjamah orang yang diurapi Tuhan. Batinnya stres dan memberontak. Tapi dia tahu dia tidak bisa membunuh. Makanya dia stres begitu hebat dan dia lari, dia ketakutan, dia sembunyi. Saudara, Daud pada waktu dia sembunyi di Gua Adulam, dia butuh kekuatan dari Tuhan, dia butuh penghiburan dari Tuhan, dia butuh dikuatkan, dia butuh dihiburkan. Dia butuh. Karena kenapa? Dia dikejar sama orang yang takut akan Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Bukan orang yang nggak kenal kebenaran, saudara. Tapi orang yang kenal kebenaran. Jadi engkau anak-anak Tuhan, engkau yang mau dipakai Tuhan untuk melayani di misi, dengarkan baik-baik. Kadang musuhmu adalah orang-orang yang tahu kebenaran. Kadang orang-orang Tuhan memakai orang-orang yang tahu kebenaran untuk memproses hidupmu. Jadi jangan berhenti, jangan menyerah, jangan mundur. Daud dipakai Tuhan dan dipilih Tuhan, dan Tuhan memakai Saul yang tahu kebenaran, yang tahu firman Tuhan untuk membunuh dia. Untuk membunuh Daud. Gimana Tuhan? Apakah Tuhan tolong dia? Saudara, dengarkan baik-baik. Pada waktu Saul diurapi oleh Saul diurapi oleh Samuel menjadi raja. Hari ini dia diurapi, besok dia memerintah legal sebagai raja Israel. Tapi dengarkan baik-baik. Pada waktu Daud diurapi oleh Samuel, berapa lama Daud harus menunggu supaya dia betul-betul legal diakui sebagai raja? Saudara tahu berapa lama? 15 tahun. 15 tahun Daud harus menunggu. Saya tanya kepada engkau mungkin punya nubuatan dalam hidupmu, janji Tuhan dalam hidupmu. Engkau menunggu 1 tahun, 2 tahun tidak terjadi, kamu marah, kamu menyerah, kamu ngambek sama Tuhan, kamu tinggalin pelayanan. Daud menunggu 15 tahun dan dia tidak pernah berubah setia. Itulah kenapa Alkitab menulis Tuhan menemukan sosok Daud adalah sosok yang tidak pernah ditemui. Alkitab menulis Daud memiliki hati yang lain. Dan sampai Tuhan bilang seperti itu. 15 tahun loh. 15 tahun dia harus nunggu. Bukan 1-2 tahun. 15 tahun. Dan pada waktu Daud masuk ke Gua Adulam, dia dalam keadaan stres, dia dalam keadaan kecewa, dia dalam keadaan sakit hati. Saya tahu engkau juga kadang seperti itu. Dan pada waktu engkau sakit hati, engkau stres, engkau kecewa, engkau berpikir, Tuhan saya nggak mau melayani Tuhan lagi. Saya nggak mau melayani Tuhan lagi. Saya mau sendiri, saya mau masuk ke gua, saya nggak mau ketemu siapa-siapa lagi, saya mau sendiri. Sama seperti Daud lari ke Gua Adulam. Tapi dengarkan, kita lanjut. 1 Samuel 22 ayat pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Kebanyakan kita pada waktu kita ada masalah, kita nggak mau melayani Tuhan, kita nggak mau pergi misi, kita nggak mau melayani lagi, kita masuk ke dalam kita punya goa. Tapi ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat kedua, ini yang luar biasa banget. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Dengarkan baik-baik.
Saul ada dalam masalah yang besar. Dia lari ke gua, dia berhenti pelayanan, dia nggak mau melayani, dia nggak mau ingat semuanya, dia mau sembunyi di dalam gua. Dia nggak mau lagi ingat semuanya. Dia masuk ke dalam gua, adalah untuk dihibur, untuk dikuatkan, untuk ditenangkan. Tapi dengarkan, yang datang bukan Tuhan menguatkan dia. Yang datang bukan Tuhan memeluk dia. Yang datang bukan Roh Kudus menghibur dia. Tidak ada. Yang datang adalah orang yang sakit hati. Orang yang kecewa. Orang yang patah semangat. Datang ke dalam gua itu. Dan saudara tahu kenapa Daud bisa menjadi pemimpin mereka? Alkitab menulis. Karena Daud dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia kecewa, dia memilih menguatkan orang yang kecewa. Menguatkan orang yang sakit. Menguatkan orang yang terluka. Dalam keadaan dia sendiri kecewa, dia sendiri terluka, dia sendiri sakit hati. Dengarkan baik-baik. Misi bukan hal yang indah. Kalau engkau nggak mau terluka, jangan jalankan misi. Kalian hidup jadi anak-anak biasa aja. Kalau engkau memilih misi, engkau siap hatimu terluka. Dan dalam keadaan engkau terluka, pada waktu Tuhan mendatangkan engkau dalam pelayanan, engkau siap melayani dan tidak mendewakan rasa sakitmu di hadapan Tuhan. Tidak mendewakan kekecewaanmu di hadapan Tuhan. Tidak lari sembunyi di gua adulam. Dan tidak menutup pintu pada waktu Tuhan mendatangkan orang-orang untuk engkau berkati. Mari memiliki pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Kita misi, kita melayani Tuhan. Sama seperti seorang duta besar. Saudara, seorang duta besar Indonesia untuk negara lain, dia mau sehat, dia mau sakit, pada waktu dia berada di negara lain, dia harus mengemban tugas dari presidennya untuk menyampaikan apa kehendak presidennya di negara lain. Kita adalah duta besarnya Allah di dunia. Dunia perlu tahu apa yang Tuhan mau. Kalau engkau lebih mendewakan masalahmu, kau seperti saluran yang mampu engkau tutup peranmu karena engkau nggak mau Tuhan mengalir, karena engkau pikir masalahku lebih besar, aku nggak mau melayani, aku kecewa, dia perlakukan saya seperti ini, dia yang tahu kebenaran, dia perlakukan saya begini, dia fitnah saya begini. Kamu terlalu mendewakan masalahmu sehingga engkau lupa engkau dipanggil untuk memberitakan Injil, untuk misi. Saudaraku, selama engkau masih mendewakan masalahmu, selama engkau masih mendewakan emosimu, perasaanmu, engkau nggak cukup layak untuk melayani Tuhan di dalam misi. Engkau pikir semua orang yang melayani misi adalah orang yang hebat? Orang yang melayani misi adalah orang-orang yang terluka. Orang-orang punya banyak masalah. Orang yang stres, orang yang kecewa, yang dimanfaatkan, dilupakan. Tapi mereka nggak pernah memakai semuanya itu untuk menjadikan alasan di hadapan Tuhan untuk berkata, tidak Tuhan, aku nggak mau melayani. Aku sembunyi di gua adulam. Tidak ada orang misi berkata seperti itu, saudara. Jadi engkau anak-anak yang luar biasa, dengarkan baik-baik. Kalau engkau memilih misi sebagai hidupmu, dengarkan, siaplah terluka, siaplah dicaci, siaplah difitnah, siaplah dikecewakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang tahu kebenaran. Dengarkan baik-baik, orang misi tidak peduli akan hal itu. Meskipun kau terluka, meskipun kau kecewa, dengarkan baik-baik, tugas kita adalah memberitakan Injil. Firman Tuhan berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Meskipun kau terluka, meskipun kau kecewa, buktikan kepada dunia. Siapa yang lebih besar? Masalahmu atau Tuhan? Buktikan kepada dunia. Siapa yang lebih besar? Egomu atau Tuhan? Buktikan kepada dunia. Siapa yang lebih besar? Rasa sakitmu, hatimu atau Tuhan? Kalau Tuhan yang lebih besar, maka meskipun kau sakit hati, meskipun kau kecewa, kau akan terjun ke ladang misi. Kau akan pergi menguatkan orang-orang. Karena firman Tuhan yang jelas berkata, kalau aku harus hidup, berarti aku harus memberi buah. Mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup, adalah memberi buah. Ada dua hal kenapa waktu kita selesai di dunia. Pertama, kita sudah menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Firman Tuhan berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan iman. Aku telah berbuah. Dan itu selesai dan Tuhan bilang, pulanglah. Tapi ada alasan kedua kenapa waktu kita selesai di dunia. Karena kita tidak berbuah. Firman Tuhan katakan, Matius 21 ayat 19. Matius 21 ayat 19 berkata seperti ini. Dekat jalan, Tuhan Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi Tuhan Yesus tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya dan seketika itu juga
keringlah pohon ara itu. Cuman ada dua pilihan, saudara. Waktumu dan waktuku selesai di dunia ini. Apakah kita menyelesaikan apa yang Tuhan mau? Ataukah kita tidak bisa berbuah lagi dalam kerajaan Tuhan, dan Tuhan bilang, kamu nggak ada gunanya, pulang. Mereka yang sudah selesai waktunya di belakang kita, apakah mereka meninggal dengan alasan apapun? Saya percaya waktu mereka udah selesai. Saudara dan saya masih hidup, bukan berarti kita lebih hebat daripada mereka udah mati. Enggak. Saudara dan saya masih hidup, itu berarti waktunya belum selesai bagi engkau dan saya di dunia ini. Maka sekarang, jangan hidup biasa-biasa. Jangan pakai waktu biasa-biasa. Karena kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Bisa saja hidup kita selesai besok. Bisa saja lusa, bisa saja sebentar. Dan saat ini saudara mengerti firman ini, saudara harus mengerti. Tuhan tidak pernah tertarik pada sikap yang merajuk, sikap yang kecewa, sikap yang kanak-kanakan. Sorry, dalam misi nggak ada seperti itu, saudara, nggak ada. Untuk menjadi seorang yang berjalan dalam misi, kalau engkau nggak siap untuk terluka, jangan jalan dalam misi. Karena kita dipanggil untuk memberi buah. Dan buahnya, saudara, harus matang. Nggak boleh main-main. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai, Tuhan. Aku percaya, Roh Kudus Tuhan, Kau bekerja lebih hebat di dalam setiap hati, setiap pikiran dari mereka yang ada pada sore hari ini. Bapak, aku percaya beberapa dari mereka tahu panggilan mereka. Bukan beberapa dari mereka yang telah melupakan apa yang pernah dijanjikan dalam hidup mereka beberapa tahun di belakang. Hari ini mata mereka terbuka dan mereka mengerti. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kembalikan prioritas kami yang benar di hadapan Engkau. Kami anak-anak muda yang luar biasa. Mereka anak-anak muda yang cinta Tuhan. Biar mereka mengerti Tuhan. Biar kami tidak sembunyi di gua adulam. Kami tidak mendewakan emosi kami, mood kami, perasaan kami. Tapi mulai dari saat ini Bapak, kami mau bertobat Tuhan. Selama ini kami memakai alasan masalah kami di hadapan Tuhan, hingga tanpa sadar kami membuat masalah kami lebih besar daripada Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, meskipun kami terluka, meskipun kami kecewa, meskipun kami dimanfaatkan, meskipun hak kami diambil, kami tidak akan berhenti melayani Tuhan. Karena hanya dengan cara itu Tuhan kami bisa membuktikan kepada dunia bahwa yang lebih besar dari hidup kami bukan rasa sakit kami. Yang lebih besar dari hidup kami bukanlah persoalan kami. Yang lebih besar dari hidup kami bukanlah ego kami. Tapi yang lebih besar dalam hidup kami adalah Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Lanjutkan pekerjaan Engkau dalam hidup anak-anak muda saat ini, Bapak. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi alat-alatnya Tuhan, mereka menjadi terang-terangnya Tuhan, garam yang menggarami hidup ini, sehingga setiap orang yang melihat hidup mereka, melihat Engkau ada dalam diri mereka, dalam hidup mereka, Tuhan. Thank you Jesus, thank you God, thank you Holy Spirit. Diberkatilah nama Tuhan dalam hidup kami, dan diberkatilah hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak muda yang luar biasa, bersama-sama dengan iman, kita katakan, Amen. Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you banget Kak Adrian, keren. Long time no see you. Kaget, keren banget. Iya, adik-adik ada sedikit pengumuman. Jadi sebelum kita akan melanjutkan kehidupan kita dan mempraktekkan firman Tuhan, ada sedikit pengumuman. Jadi yang pertama, jangan lupa kita ada di dalam, saya nggak suka bilang kalau ini adalah bulan misi, karena kita ada untuk bermisi. Dan memang kita masih ada di muka bumi ini satu-satunya alasan ya, karena kita harus memberitakan firman Tuhan, karena ada Pak Denu, Bu Denu, ada supirmu, ada orang-orang yang memang membutuhkan Kristus, yang harus dengar Kristus dari telinga, dari mulut kalian kepada telinga mereka, supaya mereka boleh dimenangkan suatu saat, boleh masuk kerajaan Allah, karena kamu memberitakan Injil, kamu willing, kamu mau untuk memberitakan Injil. Menarik sekali tadi, saya juga mind blowing sekali pada waktu tadi disampaikan banyak orang-orang yang sebetulnya Tuhan pakai luar biasa itu sebetulnya mereka terluka dengan luar biasa juga, tetapi mereka memilih untuk quote unquote mengabaikan itu karena mereka berlari pada tujuan mereka. Keren banget. Sedikit pengumuman, jangan lupa kita ada di dalam
tema misi. Di dalam bulan ini kita belajar tentang misi untuk menjadi bekal di dalam bulan-bulan berikutnya kita bisa lanjut untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Saya percaya bahwa sesuatu hal yang sukar itu lebih mudah kalau kita lakukan bareng-bareng gitu ya. Jadi bulan ini adalah bulan yang terbaik untuk teman-teman memulai untuk bermisi, mulai untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena jawabannya bareng-bareng. Jadi kalau kita nanti ditolak, kita patah hatinya bareng-bareng, nggak sendirian. Jadi nggak apa-apa teman-teman, mulai aja. Saya tahu ada banyak dari teman-teman yang sudah jadi orang Kristen belasan tahun, barangkali dari lahir sudah jadi orang Kristen, tapi belum pernah sama sekali memberitakan Injil. Saya yakin ini adalah waktu yang terbaik untuk teman-teman untuk memulai. Jadi dari 0 jadi 1, ketika sudah jadi 1, saya percaya bisa jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan berikutnya lebih mudah sekali. Jadi teman-teman jangan malu-malu untuk melakukan yang pertama. Kita juga punya challenge kan? Kalau kalian lihat di Instagram DLC kita punya challenge build a bridge, membangun jembatan untuk orang-orang yang kalian kenal tapi sudah lama sekali nggak kontak ataupun perfect stranger. Jadi saya dan Kak Fani kita memilih untuk melakukan itu pada perfect stranger. Jadi ada orang di sekitar lingkungan kami yang kami dulunya nggak kenal sama sekali. Kami mulai untuk jalin hubungan dengan mereka. Boleh sah-sah saja. Boleh perfect stranger atau orang asing sama sekali. Atau teman sekolah yang sudah lama nggak kalian pernah chat gitu ya. Jangan Mr. atau Mrs. populer, tetapi pilihlah orang-orang yang memang jarang diperhatikan. Saya percaya orang seperti itu sebetulnya membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian teman-teman. Berikutnya jangan lupa setiap hari Senin dan Jumat ada Hops. Saya mengapresiasi untuk anak-anak, untuk teman-teman yang ikut Hops dengan teratur di tengah kesibukan tadi yang seperti Kak Adrian katakan, nggak peduli sibuknya kayak gimana gitu ya. Masa kita meluangkan setengah jam aja kita nggak bisa untuk Tuhan, untuk kita berdoa secara korporat, berdoa bareng-bareng. Bukan untuk Kak Dendi, bukan untuk siapa, tetapi kita berdoa untuk teman-teman sendiri. Kita mau memuliakan Tuhan bareng-bareng. Kita berdoa syafaat juga. Biasanya pada saat Senin atau hari Jumat dan hari Jumat itu. Dan jangan lupa hari Rabu kita ada live group, ada komsel. Jadi kalau teman-teman sudah hadir di tempat ini tetapi belum ikut live group bisa ikut dan menanyakan pada orang yang mengajak teman-teman, atau kalau teman-teman kebetulan nggak tahu siapa yang ngajak gitu ya, bisa tanya sama saya melalui room chat atau apa, boleh dilakukan. Jadi seperti itu. Kak, aku ikut komselnya siapa dan sebagainya. Saya percaya dengan pertanyaan simpel seperti itu teman-teman bisa masuk dalam journey yang luar biasa dalam berkomunitas. Saya kira begitu, dan sebentar lagi kita akan berdoa syafaat, dan setelah itu saya minta Kak Adrian untuk memimpin kita di dalam doa berkat. Begitu Kak Adrian? Iya, sebelumnya kita mau arahkan tangan kita ke layar dulu dong. Kita mau doa buat Kak Adrian. Kak Adrian lagi ada di Makassar, so this is so special. Dia ada di Makassar. Ya kita akan berdoa supaya nanti dalam waktu singkat dia akan kembali ke Surabaya dan mulai kesibukannya yang gila itu, dan kita berdoa buat yang terbaik untuk beliau. Bapak, hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu Kak Adrian, Tuhan kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu supaya apapun yang dia kerjakan hari-hari ini bisa menjadi berhasil dan beruntung. Tuhan, kami mau lepaskan roh yang takut akan Tuhan, roh kesehatan juga Tuhan. Kami mau tolak segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit apapun yang akan hinggap di dalam tubuhnya, karena Engkau berkata bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap kami, dan segala sakit penyakit kami sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Tuhan, kami percaya, kami mau berkati aktivitasnya yang sangat tinggi ini Tuhan. Kami percaya bahwa dalam setiap langkahnya ketika dia membawa Yesus sampai ke ujung bumi, dia akan disertai oleh orang yang dia beritakan itu, oleh pribadi yang dia beritakan itu. Dan tanda heran dan mujizat akan senantiasa menyertai Kak Adrian, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kami hari ini berkumpul sama-sama, kami ingat Tuhan, kami harus berdoa, kami ingin berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk buat Pak Jokowi, buat
buat Pak Ma'ruf Amin, Tuhan kami berdoa untuk seluruh jajarannya, seluruh menteri di dalam jajarannya, untuk menghadapi situasi yang tidak mudah hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang berikan mereka inspirasi, berikan mereka hikmat yang tidak ada henti-hentinya, melewati musim yang tidak mudah ini. Kami percaya kalau Tuhan sendiri yang sanggup untuk membebaskan Indonesia, meluputkan Indonesia dari jurang kehancuran, Tuhan. Kami percaya Indonesia akan bangkit sebagai pemenang, Tuhan. Orang-orang yang dulunya mengutuki Indonesia akan berbalik, mereka akan bangga, dan lidahnya akan menjadi lidah yang membanggakan bangsa ini, Tuhan. Kami tidak mau ikut menjadi orang yang mengutuki bangsa ini. Lebih lagi kami ingin melatih lidah kami untuk menjadi orang yang senantiasa memberkati bangsa ini, mengucapkan berkat, melepaskan berkat untuk bangsa ini, Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Indonesia sedang dipulihkan, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Hana, untuk Kak Hana, Tuhan, yang menjadi pemimpin kami di dalam gereja ini, melewati musim-musim yang tidak mudah ini. Tuhan juga berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan, untuk menjalankan roda gereja ini dengan bijaksana, dengan penuh perhitungan, dan tidak melakukan banyak kesalahan, Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang jaga kakinya, Tuhan, supaya tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, meskipun melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Kami percaya Roh Kudus hadir sebagai penghibur untuk dia dan memberikan kekuatan dari hari ke hari, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kak Adrian, silakan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, pikiranmu terbuka di hadapan Tuhan, dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau keluar masukmu, Tuhan memberkati kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati sekolahmu. Apa yang engkau buat bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Engkau tidak akan menjadi ekor, tapi engkau akan menjadi kepala, dan engkau akan dipermuliakan oleh Tuhan selama engkau mengangkat tinggi panji Tuhan, kebenaran Tuhan dalam hidupmu. Diberkatilah engkau. Biar kasih karunia Allah, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai engkau, memampukan engkau, menguatkan engkau dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, thank you teman-teman, thank you Kak Adrian, see you secepatnya. Selamat berlibur kembali. Bye. Thank you so much. Thank you everyone. Bye bye. God bless you. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye bye.